Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menerangkan sebuah materi, yaitu kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan masing-masing identitas dari kelompok kami. Pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ismail Madani dengan NIM 2019 10 11 03 11 331 dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Rainadi, NIM 2019 10 11 03 11 338 dari kelas Hukum Pidana 2 G. Mari kita langsung menuju pembahasan yang pertama. Adapun unsur-unsur di dalam delik ataupun tindak pidana itu meliputi adanya dua unsur, yakni unsur objektif dan juga unsur subjektif. Berkaitan dengan unsur objektif, ini merupakan unsur-unsur yang terletak atau posisinya itu ada di luar diri si pelaku, sehingga dalam hal ini orang lain itu kemudian dapat menilai, mengukur dan juga melihat secara langsung unsur objektif ini dilakukan oleh si pelaku. Nah, contohnya misalnya unsur objektif ialah misalnya perbuatan. Nah, secara sederhananya unsur objektif ini merupakan aktualisasi ataupun perwujudan nyata daripada niat dan juga pengetahuan dari si pelaku, sehingga orang lain ini kemudian dapat mengukur, menilai dan juga melihat unsur tersebut dilakukan oleh si pelaku. Berkaitan dengan unsur subjektif, ini merupakan unsur-unsur yang posisinya atau terletaknya itu di dalam diri si pelaku. Nah, contohnya misalnya unsur subjektif misalnya seperti dengan sengaja, contoh lain misalnya dengan rencana terlebih dahulu. Nah, sehingga kaitan antara unsur objektif dengan unsur subjektif ini tentunya ada korelasi ataupun hubungan yang saling berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya. Karena pembahasan nantinya berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa yang pastinya akan berhubungan ataupun memiliki korelasi dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa, dan juga beberapa diantaranya akan berhubungan dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adanya unsur perbuatan menghilangkan nyawa. Di sini unsur perbuatan menghilangkan nyawa di sini ada suatu wujud perbuatan. Lalu yang selanjutnya itu adanya suatu akibat yang ditimbulkan, yakni adanya kematian. Dan yang selanjutnya ini adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan juga dengan akibat perbuatan tersebut. Nah, yang perlu ditekankan dalam hal ini ialah poin satu dengan poin kedua ini tidak dapat terpisahkan, karena secara sederhananya adanya suatu akibat ini mengakibatkan adanya suatu akibat, yakni kematian, dan juga adanya akibat yang ditimbulkan ini yang notabene adalah kematian ini karena diakibatkan adanya suatu perbuatan yang dilakukan, sehingga mutlak tidak terpisahkan antara poin satu dengan poin kedua. Nah, berkaitan dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu, yang perlu ditekankan dalam hal ini ialah adanya waktu yang cukup. Nah, dalam hal ini ialah sejak timbulnya kehendak dan juga hingga pelaksanaan kehendak. Nah, jika dalam suatu perbuatan kejahatan itu memiliki adanya waktu yang cukup, tentunya pelaku cenderung memutuskan kehendaknya dalam suasana batin yang tenang, dan juga di dalam melaksanakan ataupun di dalam pelaksanaan kehendaknya dalam melakukan kejahatannya tentu dia tidak dalam keadaan yang terpaksa, tidak tergesa-gesa dan tidak dalam emosi yang tinggi, sehingga pada intinya dengan rencana terlebih dahulu ini harus ada waktu yang cukup dan juga tenggang waktu dari sejak timbulnya kehendak dan juga sampai dengan pelaksanaan kehendak itu. Nah, hal ini juga yang menjadi perbedaan mendasar berkaitan dengan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Yang membedakan ialah di dalam pembunuhan berencana ini adanya tenggang waktu sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, sehingga harus ada waktu untuk mempersiapkan segala hal, misalnya bagaimana cara membunuhnya, bagaimana cara menangani ataupun mengatasi jenazah ataupun mayat dari korbannya, dan juga bagaimana cara untuk menutupi agar pembunuhan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Pada dasarnya intinya adalah yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana itu harus ada tenggang waktu yang cukup di dalam melakukan pembunuhan berencana. Adanya tenggang waktu. Kejahatan terhadap nyawa. Dasar kejahatan terhadap nyawa yang pertama itu adalah atas dasar unsur kesalahannya yang dipengaruhi oleh niat dengan pengetahuan. Yang pertama itu adalah karena disengaja atau kesengajaan yang juga bisa disebut sebagai dolus. Lalu yang kedua yaitu adalah karena kealpaan atau juga bisa disebut sebagai kulpa. Nah, yang selanjutnya itu adalah atas dasar objeknya, yakni nyawanya. Yang pertama itu adalah terhadap nyawa pada umumnya. Lalu yang kedua itu adalah terhadap nyawa bayi, yang nantinya akan kita fokuskan pembahasannya dalam hal ini, terhadap nyawa bayi. Nah, terhadap nyawa bayi ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah sesaat setelah bayi tersebut dilahirkan. Ini diatur di dalam ketentuan pasal 341 hingga pasal 343 KUH pidana. Berkaitan dengan yang kedua yakni saat bayi tersebut masih di kandungan ibunya, ini diatur di dalam ketentuan pasal 346 hingga pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masuk di dalam pembahasan utama substansi pokok, yakni pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan yang tercantum di dalam ketentuan kejahatan terhadap nyawa. Yang pertama yakni adalah pembunuhan bayi biasa atau disebut sebagai Kindertotschlag. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 341 KUHP yang menyatakan bahwa
Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, dalam hal ini kita menyimpulkan unsur objektif yang meliputi perbuatan menghilangkan nyawa, pelakunya adalah ibunya sendiri, objeknya adalah nyawa bayinya sendiri, dan yang perlu digarisbawahi adanya keterangan waktu ataupun adanya pembatasan waktu pelaksanaan pembunuhan yang dibatasi hanya pada sesaat setelah bayi tersebut dilahirkan atau tidak lama setelah bayi tersebut dilahirkan. Dan juga unsur subjektifnya yakni dengan sengaja dan juga didorong oleh rasa takut atas ketahuan dilahirkannya bayi tersebut. Nah, dalam hal ini yang perlu diperjelas di dalam pasal pembunuhan bayi biasa Kinderdodslak pasal 341 ini ialah si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian terhadap nyawa bayinya sendiri. Nah, kapan pasal 341 ini dapat kita terapkan? Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh tersebut merupakan anak kandung dari ibu yang melakukan pembunuhan tersebut dan bukan anak orang lain. Adapun keterangan waktunya juga dibatasi hanya sesaat setelah bayi tersebut dilahirkan atau tidak lama setelah bayi tersebut dilahirkan. Nah, apabila anak yang dibunuh tersebut itu telah lama dilahirkan ataupun telah beranjak dewasa menjadi anak-anak, ini tidak dapat dikenakan ketentuan pasal 341 melainkan dikenakan pasal pembunuhan biasa yakni pasal 338 KUHP. Nah, adapun jadi yang menjadi persyaratan dapat diterapkannya ketentuan pasal ini ialah yang pertama adalah jika pelakunya tersebut adalah seorang ibu kandung yang membunuh bayi kandungnya juga secara dengan sengaja, dan ketentuan waktu terjadinya ini dibatasi sesaat setelah bayi tersebut dilahirkan atau tidak lama setelah bayinya dilahirkan. Nah, adapun contoh kasusnya misalnya seperti ini. Seorang ibu melahirkan anak dari hasil hubungan luar nikah karena takut diketahui oleh masyarakat. Si ibu ini memutuskan ketika bayi tersebut lahir ia baru memutuskan untuk membunuh bayi tersebut, sehingga dalam hal ini yang dapat terjerat ataupun dikenakan pasal ini hanyalah ibu yang melakukan pembunuhan tersebut, karena dalam hal ini ia merupakan pemegang kehendak utama ataupun melaksanakan pembunuhan terhadap bayinya sendiri. Selanjutnya pembunuhan bayi berencana atau Kindermord. Nah, ketentuan ini diatur di dalam pasal 342 KUHP yang menyatakan bahwa seorang ibu untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, dalam hal ini kita menyimpulkan bahwa unsur-unsur objektif maupun unsur subjektif di dalam pembunuhan bayi berencana Kindermord ini tidak jauh berbeda dengan pembunuhan bayi biasa atau Kinderdodslak pasal 341. Karena yang membedakan hanyalah adanya tambahan unsur subjektif yakni adanya rencana terlebih dahulu. Nah, kapan kita menerapkan ataupun menggunakan pasal 342 ini ataupun pasal mengenai ketentuan pembunuhan bayi berencana ini? Pasal ini hanya berlaku jika pelakunya tersebut hanyalah terbatas pada ibu kandung dari bayi yang dibunuh tersebut, dan juga waktu pembunuhannya sama seperti pasal 341 dibatasi hanya sesaat setelah bayi tersebut dilahirkan atau tidak lama setelah bayi tersebut dilahirkan. Tetapi dengan adanya tambahan dalam hal ini dengan rencana terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini memungkinkan pelaku ini mempersiapkan ataupun memikirkan cara-cara untuk melakukan pembunuhan bayinya, bagaimana untuk menutupi ataupun menangani dan mengatasi jenazah bayinya untuk dikubur dan lain sebagainya, dan juga bagaimana caranya untuk menghilangkan ataupun menutupi jejak dari pembunuhan tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Nah, dalam hal ini pasal 342 ini menekankan adanya rencana terlebih dahulu sebagai persiapan melakukan pembunuhan. Ini tidak secara sekejap atau tidak secara seketika. Ketika bayi tersebut dilahirkan ini langsung muncul ke niat untuk membunuh, ini tidak seperti itu. Jadi harus ada persiapan terlebih dahulu, melainkan dari jauh-jauh hari ini sudah dipersiapkan memang bagaimana caranya untuk membunuh dan lain sebagainya. Harus ada persiapan dan juga tenggang waktu. Nah, perbedaan yang mendasar dari pasal 342 dengan pasal 341 yakni adanya di dalam pembunuhan bayi berencana ini harus ada tenggang waktu yang dimana sejak timbulnya kehendak dan juga sampai dengan pelaksanaan kehendak ini harus adanya tenggang waktu untuk mempersiapkan rencana-rencana bagaimana untuk membunuh bayinya, bagaimana untuk menutupi jejak pembunuhannya, bagaimana untuk menangani mayat dan lain sebagainya. Dalam hal ini harus ada dipersiapkan alat-alatnya. Tetapi dalam hal ini juga kita tidak boleh lupa bahwa pembunuhan bayi ini tidak memerlukan upaya ataupun usaha yang keras, dan juga tidak memerlukan alat-alat khusus untuk melakukan pembunuhan bayi. Oleh karena itu di dalam pembuktiannya pasal 341 dan pasal 342 ini sangat sulit untuk dibuktikan di dalam pembuktiannya, sangat sulit dibedakan di dalam pembuktiannya. Tetapi yang menjadi landasan kita adalah jelas bahwa di sini pembunuhan bayi berencana ini terdapat tenggang waktu sejak timbulnya kehendak dan juga sampai dengan pelaksanaan kehendaknya itu harus ada rencana yang perlu dilakukan oleh sang ibu untuk melakukan pembunuhan bayinya. Nah, misalnya contoh kasusnya, misalnya ada seorang ibu yang mengandung bayi yang merupakan hasil dari perkawinan di luar nikah, hasil luar nikah. Nah, hasil hubungan luar nikah. Nah, kemudian karena merasa malu ataupun takut karena diketahui mengandung bayi tersebut, maka
sang ibu ini memutuskan untuk membunuh bayi tersebut ketika nantinya dilahirkan dengan cara menenggelamkan bayi tersebut dan menguburkannya di belakang rumahnya. Nah, dalam hal ini harus ada tenggang waktu rencana bahwa sebelum dilahirkan ini sudah dipersiapkan memang bagaimana rencana untuk membunuh bayi tersebut. Dalam hal ini tentunya yang dijerat dalam kasus ini tentunya seorang ibu kandung yang membunuh bayi tersebut. Jadi yang dijerat dalam hal ini ya hanyalah ibu kandung dari bayi tersebut. Nah, selanjutnya itu pasal 343 berkaitan dengan keturutsertaan kejahatan di dalam pasal 341 dan pasal 342 yang menyatakan bahwa kejahatan yang diterangkan di dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan ataupun pembunuhan anak dengan rencana. Nah, ketentuan pasal 343 ini menjerat bagi siapapun yang ikut serta ataupun terlibat untuk membantu ataupun melakukan perbuatan pembunuhan bayi dalam pasal kejahatan pasal 341 ataupun mengenai pembunuhan bayi berencana dalam pasal 342. Adapun unsur objektifnya yakni meliputi turut serta, membantu ataupun melakukan perbuatan menghilangkan nyawa. Pelakunya adalah orang lain selain ibu kandung bayi yang dibunuh dan juga objeknya adalah nyawa bayi orang lain. Kemudian unsur subjektifnya yakni dengan sengaja. Nah, dalam hal ini kapan kita bisa menerapkan ataupun menggunakan pasal 343 ini? Syaratnya ialah ketika ada orang lain selain ibu kandung yang turut serta melakukan pembunuhan bayi tersebut, sehingga dalam ketentuan pasal 343 ini mengikat siapa saja yang terlibat melakukan kejahatan pembunuhan bayi pada pasal 341 ataupun melakukan pembunuhan bayi berencana pada pasal 342. Yang artinya ialah yang dapat dijerat ketentuan pasal ini hanyalah orang lain selain ibu kandung bayi tersebut yang turut serta melakukan tindakan pembunuhan yang terkait. Nah, contoh misal kasusnya misalnya seperti ada seorang ibu yang mengandung anak hasil hubungan luar nikah, kemudian karena tidak dipertanggungjawabkan oleh pasangannya, oleh karena itu dan juga pasangannya tidak ingin mempertanggungjawabkan anak tersebut, jadi perempuan yang mengandung ini memutuskan untuk meminta bantuan pasangannya tersebut untuk membunuh bayinya tersebut ketika dilahirkan. Nah, dalam hal ini pasangannya tersebutlah yang dapat terjerat ketentuan pasal 343 ini karena turut serta melakukan pembunuhan dan juga pembunuhan bayi ataupun pembunuhan bayi berencana. Selanjutnya pengguguran kandungan. Yang pertama adalah ketentuan pasal 346 KUHP, pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dikehendaki kemauan sendiri. Nah, menurut pasal 346 KUHP ini menyatakan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Nah, dalam hal ini kita menyimpulkan bahwa unsur objektifnya meliputi menggugurkan kandungannya sendiri, mematikan kandungannya sendiri, menyuruh orang lain menggugurkan atau menyuruh orang lain untuk mematikan kandungannya sendiri. Nah, di dalam konteks pasal 346 KUHP ini baik orang yang menyuruh maupun orang yang disuruh menggugurkan ataupun mematikan kandungan seorang perempuan ini sama-sama kemudian dapat dipidana. Di dalam hal ini, orang yang menyuruh untuk menggugurkan ataupun mematikan kandungan ini kemudian dipidana berdasarkan ketentuan pasal 346 KUHP ini. Kemudian orang yang disuruh untuk menggugurkan ataupun mematikan kandungan ini kemudian nantinya dipidana dengan ketentuan pasal 348 KUHP yang nantinya akan saya sampaikan. Kemudian pelakunya adalah wanita yang mengandung, kemudian objeknya adalah nyawa kandungannya sendiri. Kemudian unsur subjektifnya dengan sengaja. Kapan pasal 346 ini dapat diterapkan ataupun digunakan? Nah, pasal 346 KUHP ini menjerat bagi pelakunya yakni wanita yang mengandung kandungan tersebut kemudian menggugurkan ataupun mematikan kandungannya sendiri ataupun bahkan menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap kandungannya dengan sengaja. Nah, jadi dalam hal ini konteksnya jelas yang dikenakan ataupun yang dapat dijerat pasal ini hanyalah wanita yang mengandung kandungan tersebut yang kemudian untuk melakukan pengguguran ataupun mematikan kandungannya sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya pasal 347, pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang mengandung. Nah, berdasarkan pasal 347 KUHP ayat 1 dan 2 ini menyatakan barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan ayat 2 jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, dalam hal ini pada tindak pidana pengguguran ataupun pembunuhan kandungan di dalam pasal 347 KUHP ini, perempuan yang mengandung itu justru tidak dapat dipidana dikarenakan perempuan yang sedang mengandung itu tidak dapat dikatakan ataupun tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku. Dia sama sekali tidak berperan sebagai pelaku pembunuhan kandungannya. Nah, karena secara tegas pasal 347 KUHP ini menyatakan bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan ini dilakukan oleh orang lain, bukan oleh perempuan itu sendiri. Tidak dapat dipidananya perempuan yang mengandung tersebut disebabkan ataupun dikarenakan oleh perempuan itu justru tidak memiliki ataupun tidak mempunyai kehendak untuk menggugurkan ataupun mematikan kandungannya. Jadi jelas di sini kehendak ataupun keinginan untuk mematikan ataupun menggugurkan kandungan itu bukan berasal dari perempuan yang mengandung, melainkan muncul ataupun timbul dari kehendak ataupun keinginan oleh orang lain untuk menggugurkan ataupun mematikan kandungannya. Adapun unsur objektifnya meliputi perbuatan menggugurkan ataupun mematikan kandungan seorang wanita, pelakunya adalah orang lain selain wanita yang mengandung, objeknya adalah nyawa kandungan seorang wanita, dan meliputi ayat 2 yakni meliputi nyawa wanita yang mengandung jika wanita itu meninggal, dan juga tanpa persetujuan wanita yang mengandung. Unsur subjektifnya dengan sengaja.
Nah, kapan pasal 347 ini dapat diterapkan ataupun syarat pasal 347 ini dapat diterapkan? Ya, ini menjerat orang lain selain wanita yang mengandung. Karena tindak pidananya ini dilakukan tanpa persetujuan wanita yang mengandung. Nah, dikenakan ayat 1 jika hilangnya nyawa kandungan seorang wanita yang mengandung tersebut, dan dikenakan ayat 2 jika hilangnya nyawa dari wanita yang mengandung tersebut. Jadi syaratnya dikenakan pasal ini adalah orang lain selain wanita yang mengandung, dan juga dikenakan pasal ini jika tidak adanya persetujuan, tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung. Selanjutnya pasal 348, pengguguran atau pembunuhan kandungan atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Ayat 1 pasal 348 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ada ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, dalam hal ini dengan demikian terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana di dalam pasal ketentuan 346 KUHP. Sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan kandungan atas persetujuan wanita tersebut itu juga bersalah melanggar ketentuan pasal ini, melanggar ketentuan pasal 348 KUHP. Nah, persetujuan di dalam pasal 348 KUHP ini artinya dikehendaki bersama dengan orang lain. Di sini ada 2 orang atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadinya persetujuan itu adalah harus ada 2 pihak yang mempunyai kehendak yang sama. Perbedaan pokok kejahatan di antara pasal 348 KUHP dengan pasal 347 KUHP adalah bahwa di dalam pasal 348 ini perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 348 ini dilakukan dengan persetujuan oleh wanita yang mengandung tersebut. Sedangkan di dalam pasal 347 yang sebelumnya itu tanpa persetujuan oleh wanita yang mengandung. Unsur objektifnya meliputi perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita. Pelakunya adalah orang lain selain wanita yang mengandung. Objeknya adalah nyawa kandungan seorang wanita. Jika ayat 2 ini meliputi nyawa wanita yang mengandung jika wanita tersebut meninggal dengan adanya persetujuan orang yang mengandung. Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja. Nah, syarat diterapkannya pasal 348 ini jelas bahwa pasal ini menjerat orang lain selain wanita yang mengandung, dan juga pasal ini dikenakan oleh orang lain tersebut jika adanya persetujuan dari wanita yang mengandung. Dan yang terakhir pasal 349 KUHP, pengguguran ataupun pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 349 KUHP ini menyatakan bahwa jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan 346 KUHP ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan di dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan itu di dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Nah, berarti dalam konteks pasal 349 KUHP ini, tindak pidana di dalam pasal ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang atau tidak mengikat secara umum. Nah, sebabkan atau dikarenakan pelaku dalam tindak pidana ini haruslah orang yang mempunyai kualitas tertentu, orang yang memiliki kemampuan tertentu, orang yang memiliki kompetensi tertentu. Dalam hal ini ialah dokter, bidan, ataupun juru obat. Kemudian adapun unsur objektifnya meliputi membantu melakukan kejahatan pasal 346, melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan pasal 347 dan 348. Pelakunya adalah dokter, bidan, ataupun juru obat, dan objeknya sesuai dengan pasal yang bersangkutan yang dilanggar. Adapun unsur subjektifnya yakni adalah dengan sengaja. Nah, kapan digunakannya ataupun diterapkannya pasal 349 KUHP ini, atau apa syarat diterapkannya pasal 349 KUHP ini? Diterapkannya hanya menjerat ataupun mengikat orang yang memiliki kualitas tertentu, orang yang memiliki kemampuan tertentu, orang yang memiliki kompetensi tertentu. Dalam hal ini ialah dokter, bidan, ataupun juru obat. Nah, semisal mereka membantu melakukan pengguguran kandungan ataupun aborsi terhadap seorang wanita, mereka tentunya dijerat dengan ketentuan pasal 349 KUHP ini. Tindak pidana penganiayaan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan sebuah kematian. Penganiayaan biasa pada pasal 351 KUHP. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakan dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dalam doktrin ilmu hukum pidana berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya rasa sakit, adanya perbuatan, adanya akibat. Yang ini rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif kesalahan, unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.
Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang banyak dianut dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit, tidak enak pada tubuh, lukanya tubuh, dan akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Penganiayaan ringan pada pasal 352 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Pertama, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana yang denda paling banyak 4.500. Yang kedua, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penganiayaan bentuk ringan tidak dapat dalam WVS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita adalah sebagai perkecualian. Dalam rumusan di atas terdapat ketentuan, yakni pertama, mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan. Kedua, alasan pemberatan pidana pada penganiayaan ringan. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang bukan berupa penganiayaan berencana pasal 352 KUHP. Dua, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya. Kedua, terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Tiga, dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau dimakan atau diminum, pasal 356 KUHP. Penganiayaan berencana pada pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. Pertama, penganiayaan dengan rencana lebih dulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dua, jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Tiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni satu, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Dua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Tiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kejahatan yang dirumuskan pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu disingkat berencana adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan yang juga dapat pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan pada pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, kesengajaan, kesalahan kesengajaan. Dua, perbuatan melukai berat. Tiga, objeknya tubuh orang lain. Dan keempat, akibat luka berat. Penganiayaan berat hanya ada dua bentuk, ini penganiayaan berat biasa pada ayat 1 dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian pada ayat 2. Penganiayaan berat berencana pada pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 35 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan berat objektif yang dilakukan dengan rencana subjektif. Terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua, bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya, suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya, misalnya memukul dengan sepotong besi, dan pada luka berat tubuh orang lain sebagaimana pada penganiayaan berat, melainkan juga pada direncanakan lebih dulu, sama sebagaimana pada penganiayaan berencana.
penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang berkualitas tertentu yang memberatkan pada pasal 356 KUHP. Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga. Pertama, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. Dan kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat, ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Bahwa bagi untuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa pada pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pada pasal 354, dan penganiayaan berat berencana pada pasal 355 KUHP terletak pada dua hal, ialah pada kualitas pribadi korban sebagai ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, anaknya, atau pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian. Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut. Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. 2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Jika dirinci, rumusan pasal 358 tersebut terdiri dari unsur objektif, perbuatan turut serta, 2. Dalam penyerangan dan dalam perkelahian, 3. Di mana terlibat beberapa orang, 4. Menimbulkan akibat ada yang luka berat, ada yang mati. Unsur subjektifnya dengan sengaja. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja. Dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya adalah 1. Barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya, menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Barang siapa karena kurang hati-hatinya kealpaannya menyebabkan orang-orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi 4.500. Dalam rumusan tersebut ayat 1 terdapat unsur-unsur yakni ada perbuatan karena kesalahannya, kealpaannya, dan ketika menimbulkan akibat luka-luka berat. Dalam ayat kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Ada perbuatan karena kesalahannya, kealpaannya. 3. Menimbulkan keakibat satu luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu. Berita tentang kasus penganiayaan polisi, seorang mahasiswa divonis 4 bulan penjara. Opi Kaguya divonis 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kamis, 27 Juli 2017, Majelis Hakim menyatakan mahasiswa asal Papua itu terbukti bersalah dalam kekerasan terhadap 2 anggota polisi. Sidang putusan itu dipimpin Wiwi Wisnudingtyah selaku Ketua Majelis Hakim didampingi Hasporo Restu Widodo dan Bambang Sunanto selaku anggota Majelis Hakim. Adapun Opi didakwa pasal 213 atau pasal 212 atau 351 ayat 1 KUHP pidana. Dalam sidang hakim menyatakan Opi terbukti secara sah melakukan pelanggaran sesuai pasal 212. Hal itu berdasarkan pembuktian dan keterangan sejumlah saksi selama proses persidangan berlangsung. Sesuai keterangan, lantaran tak mengenakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK, polisi menahan sepeda motornya sebagai alat bukti. Merasa banyak pengendara sepeda motor lalu lalang di jalan belakang selama tak diberhentikan oleh polisi, Opi mencoba meminta kembali sepeda motornya. Polisi yang menahan motornya pun terlibat aksi tarik-menarik kunci kontak. Polisi berbagai periman yang berada di sekitar berupaya membantu polisi dari satuan lalu lintas tersebut. Opi yang merasa akan dikeroyok itu akhirnya melarikan diri. Polisi berbagai periman itu mengejarnya hingga berhasil mengamankan Opi. 2 anggota polisi disebut-sebut terluka ketika Opi memberontak ketika akan ditangkap. Opi pun sempat menenteng batu bata dan bertingkah seolah-olah akan melemparkannya ke arah polisi yang mengejarnya. Di sini analisisnya unsur objektifnya adanya perbuatan dan menimbulkan rasa sakit berupa luka pada oknum kepolisian. Unsur subjektifnya kesalahan yang menimbulkan rasa sakit. Sekian dari apa yang kami paparkan. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang atau lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.